melalui Dimas Adi Prasetyo lewat sebuah serangan yang sporadis sangat cepat, counter attack yang baik dari sisi kanan pertahanan lawan, kemudian dia mendapatkan bola ini dengan ketenangan dia, ya, dan akhirnya dia mampu mengecoh pemain belakang termasuk penjaga gawang Olimjo, ya, Sumaratov dari Uzbekistan untuk membuat Indonesia U17 unggul dengan 1 gol di babak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Garuda Muda Indonesia U17 mampu menumbangkan Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan tahun 2025 yang berlangsung di Sumatera Utara. Dan Garuda Muda berpotensi juara Piala Kemerdekaan tahun 2025. Coba kita saksikan bersama aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Iputu Panji dan kawan-kawan mengakhiri laga kedua mereka di Piala Kemerdekaan U17 ini dengan gemilang. Mereka meraih 3 poin penting, mengalahkan Uzbekistan dengan 2-0. Terlepas dari apapun itu, bahwa Uzbek tidak tampil dengan pemain-pemain terbaik mereka, ya, bukan pemain-pemain inti yang menjadi juara di U17 kemarin, ya, di Arab Saudi, tetapi tetap ini kemenangan yang harus diapresiasi, ya, disambut dengan baik, dengan sukacita oleh seluruh pemain, seluruh ofisial, apalagi oleh coach Nova Arianto. Di sini kan Nova ingin mengevaluasi, belajar banyak dari pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan oleh tim asuhannya, karena gol yang paling utama adalah Piala Dunia pada November yang akan datang di Qatar. Itulah sebabnya diadakanlah Piala Kemerdekaan ini yang melibatkan tim seperti Uzbek yang baru kita hadapi, kemudian sebelumnya kita dengan Tajikistan yang kita tahu bersama sudah bermain dan 2-2. Ya, kita sayang sekali tidak bisa mengamankan pertandingan melawan Tajikistan, 2 kali unggul tapi 2 kali dikejar untuk disamakan. Tetapi kali ini ya kita mampu mengalahkan Uzbek dengan 2 gol. 2 gol itu kita ciptakan 1 gol di babak pertama melalui Dimas Adi Prasetyo lewat sebuah serangan yang sporadis sangat cepat, counter attack yang baik dari sisi kanan pertahanan lawan, kemudian dia mendapatkan bola ini dengan ketenangan dia, ya, dan akhirnya dia mampu mengecoh pemain belakang termasuk penjaga gawang Olimjo, ya, Sumaratov dari Uzbekistan untuk membuat Indonesia U17 unggul dengan 1 gol di babak pertama. Nah, di babak kedua baru kita leading lagi di menit 68 kalau nggak salah itu, ya, berawal dari sebuah set piece sepak pojok dilayangkan oleh Fabio Askriawan dan ditanduk di sana dengan Muhammad Al-Ghazami sehingga kita bisa unggul. Ada beberapa serangan yang dibuat oleh Uzbek, tetapi penjaga gawang Al-Ghazami juga tampil bagus di bawah Mister untuk menggagalkan beberapa tembakan dari pemain lawan. Tapi yang penting di sini tentunya seperti yang dikatakan Nova, bahwa dia ingin memberikan jam bermain, kesempatan kepada semua pemain. Dan itu yang tergambar menghadapi Uzbek. Dari starting 11 ketika menghadapi Tajikistan itu ada 7 perubahan, 7 pergantian. Dia hanya mempertahankan kapten kesebelasan Iputu Panji di sana, kemudian ada penjaga gawang tentunya Al-Ghazami dan Asril Alfredo. Nasril Alfredo ini yang bertiga itu ada. Sementara yang Matthew Baker semua tuh cadangan tuh. Evandra Florasta, walaupun Evandra masuk babak kedua, Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, juga Sahabi Gol itu semua cadangan, termasuk dengan Eizar Yaakob juga menjadi pemain cadangan. Nah, ini yang diinginkan oleh Coach Nova, sehingga dia ingin melihat semua pemain-pemain. Dia akan mencatat semua ini karena kan total yang dia bawa setelah 1 bulan itu berlatih di Bali menuju ke Medan itu 30 pemain. Nah, dari sini kemudian dia akan melihat siapa-siapa pemain-pemain yang baik untuk ke Piala Dunia, kelebihan kelemahan pemain-pemain kita, karena usai Piala Kemerdekaan ini kita akan ke Spanyol untuk berlatih di sana sebelum kembali lagi ke Yogyakarta DTC dan bersiap menuju ke Qatar, tapi singgah dulu latihan di Dubai. Karena dari Dubai kan itu sudah dekat dari Uni Emirat Arab menuju ke Qatar. Semoga Nova bisa mendapatkan pemain-pemain juga yang terbaik. Dan juga ada penambahan bisa melihat, karena banyak juga yang bertanya mana pemain-pemain yang lain yang
diaspora yang dipanggil kemudian mereka tidak bermain. Nova sudah menjelaskan itu dengan berbagai alasan yang ada, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini masih lama di November ada pemain-pemain tambahan lagi ya untuk bisa masuk memperkuat tim kita ini. Jadi masih dinamis lah. Oke, masih ada pergantian-pergantian yang bisa dilihat dari permainan mereka di Piala Kemerdekaan. Nah, sebelum kita bertanding melawan Uzbek, diawali juga pertandingan antara Mali dan Tajikistan, dan Mali untuk kedua kali menang 4-2 kali ini melawan Tajikistan, karena sebelumnya mereka bisa mengalahkan juga Uzbek dengan 5-1. Jadi pertandingan terakhir antara Indonesia U17 ini, yaitu Panji dan kawan-kawan menghadapi Mali U17, berlangsung pada 18 Agustus yang akan datang. Itu final sesungguhnya. Artinya ini kan dua tim yang tidak terkalahkan. Indonesia masih ada di peringkat kedua di klasemen sementara, kalau Mali dengan poin 6 dari 2 kemenangan, Indonesia 1 seri dan 1 menang, jadi 4 poin. Nah, penentuannya nanti bertanggal 18. Peluang kita untuk bisa menjadi juara ya terbuka. Ya walaupun Mali itu tim yang bagus, tim yang kuat karena meraih 2 kemenangan, kita imbang dengan Tajikistan, tapi mereka mampu mengalahkan dengan skor besar. Kalau bisa dilihat, Mali kan sudah mencetak 9 gol ditambah dengan 5 gol sebelumnya melawan Uzbek dan kemasukan 3 gol. Oke, jadi mereka punya lini serang yang bagus ya. Tapi akan ketemu dengan kita tidak boleh imbang kalau mau juara. Kita harus bisa menjadi juara dan pemenang. Harus mengalahkan Mali. Itu adalah tugas dari semua pemain untuk bisa meraih poin penuh sehingga kita bisa dapat 7 poin. Ya, Mali akan tertahan dengan 6 poin, tapi tidak perlu untuk memandang remeh tentunya. Ya, semoga kemenangan ini melecut. Ya, kita punya semangat bertanding nantinya untuk bisa pada pertandingan terakhir melawan Mali. Tentunya ada motivasi yang berlebihan. Jadi selamat buat tim asuhan Coach Nova ini U17 yang sudah meraih kemenangan. Semoga kemenangan ini membuka harapan kita untuk tampil lebih baik lagi, lebih fokus lagi di saat akan menghadapi Mali U17. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.